menegaskan bahwa dia penebus. Maka dia katakan menjadi tebusan. Yang ditebus apa? Manusia. Itu jelas ya. Ya, jadi jelas sekali yang ditebus itu manusia. Caranya apa? Dengan memberikan nyawanya. Dari sini kita melihat bahwa Yesus mati bukan karena disalibkan, bukan karena disiksa, tetapi karena dia memberikan nyawanya. Makanya Yesus katakan kan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bahkan Yesus itu berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Oke, kita lihat ya. Inti iman Kristen itu adalah salib. Artinya kematian Yesus. Maka dikatakan di dalam Alkitab, tanpa kematian Kristus, maka sia-sia pemberitaan Injil. Sia-sia kita menjadi orang Kristen. Jadi mengapa banyak orang selalu menyerang tentang arti kematian Yesus? Karena memang kematian Yesus ini inti di dalam iman Kristen. Para polemikus mereka selalu menyerang tentang kematian Yesus. Bahkan ketika Yesus mati dan bangkit itu kan berita yang pertama sekali disebarluaskan oleh penguasa kan untuk membuat supaya orang ragu akan kematian kebangkitan Yesus itu. Makanya banyak muncul ajaran-ajaran yang menyerang tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ada yang menyatakan diserupakan. Maka dikatakan begini ya, dalam surat Paulus itu, di dalam 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Ini menegaskan bahwa peristiwa salib, peristiwa kematian Kristus, sangat-sangat menjadi inti dalam ajaran iman Kristen. Maka Paulus katakan bahwa memastikan seseorang percaya kepada karya penebusan Kristus, itulah esensi hidup keselamatan. Jadi kalau orang menolak tentang kematian atau penebusan yang dikerjakan Yesus, maka tentu kebinasaan terjadi atas hidup orang itu. Jadi Yesus ini kan mati untuk menyempurnakan seluruh hukum kurban. Nanti kita akan bahas apa sih yang disempurnakan Yesus, hukum kurban apa saja, nanti kita bahas. Tetapi apa yang Yesus sempurnakan melalui kematiannya di atas kayu salib, yang menjadi perenungan untuk kita adalah apa kebutuhan terbesar manusia. Ada orang mengatakan begini ya, waktu dulu saya belajar etika, dosen saya mengatakan begini, nilai tertinggi hidup manusia adalah kebahagiaan. Itu nilai. Jadi kalau orang itu bahagia, maka itulah nilai hidup yang paling tinggi. Maupun dia hidupnya pas-pasan, tapi kalau dia bahagia, itu hidup yang paling tinggi. Tetapi walaupun orang itu berlimpah dengan harta, mungkin memiliki penampilan paling cantik, paling ganteng sedunia, tetapi kalau dia tidak bahagia, nggak ada nilainya. Tetapi itu bukan kebutuhan terbesar manusia. Nah ini ya. Jadi kalau di dalam belajar dunia ini, kebutuhan itu, keinginan manusia terbesar itu kebahagiaan. Kalau orang bahagia, maka dia akan memiliki luar biasa hidupnya. Tetapi itu bukan kebutuhan terbesar manusia. Kebutuhan terbesar manusia itu adalah pengampunan. Mengapa demikian? Karena tidak ada kebahagiaan tanpa pengampunan. Nah ini ya. Jadi kalau di dalam belajar ada yang noise, bisa dimatikan. Dan manusia terbesar itu kebahagiaan. Tolong dimatikan ya. Jadi di sini kita lihat ya, apa kebutuhan terbesar manusia? Bukan kebahagiaan. Padahal waktu saya belajar dulu, nilai hidup manusia paling tinggi itu kebahagiaan. Tetapi kebutuhan terbesar manusia adalah pengampunan. Sebab di dalam pengampunan inilah manusia memperoleh kebahagiaan. Betul ya? Jadi di dalam pengampunan inilah manusia memperoleh kebahagiaan. Artinya tidak ada kebahagiaan tanpa pengampunan. Makanya banyak orang gelisah, takut mati, takut masuk neraka. Kenapa?
Karena dia belum pasti memiliki pengampunan ini. Jadi pengampunan inilah yang kebutuhan terbesar manusia. Apa itu pengampunan? Pengampunan itu berbicara tentang Tuhan menerima kita di hadiratnya. Tuhan menyatakan mengasihi kita. Pengampunan itu kalau kita kaitkan dengan Adam dan Hawa, dosa membuat Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Tetapi pengampunan membawa Adam dan keturunannya kembali ke hadirat Allah. Ibaratnya gini ya, kalau seorang anak, kita marahi dia, kalau kita belum mengampuni dia, dia tidak akan bahagia, dia takut, jantungan. Tapi ketika kita menyatakan, aku mengampunimu, maka dia pasti bahagia. Ketakutannya itu runtuh. Kegelisahannya itu sirna. Jadi, apa kebutuhan terbesar manusia? Pengampunan. Jadi kalau orang sudah menerima pengampunan di dalam Yesus, maka dia orang yang paling bahagia. Makanya kita orang Kristen tidak pernah takut masuk neraka lah, takut tidak selamat lah, nggak ada lagi. Karena kita sudah mendapatkan pengampunan. Sudah ada stempelnya itu dikasih di dalam Yesus. Itu ya. Kita lihat lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi persoalan utama manusia di dunia ini adalah dosa. Dosalah yang membawa manusia terpisah dari Allah. Dosalah yang membuat manusia mengalami kerusakan karakter, kerusakan rohani, semuanya. Dosalah yang membawa manusia takluk kepada maut. Dosalah yang membawa manusia takluk kepada kuasa iblis. Jadi dosa itu inti persoalan hidup manusia. Dosa ini membuat manusia tidak berkenan kepada Tuhan. Maka hal yang dikerjakan Yesus adalah penebusan, pengampunan atas dosa-dosa. Dengan demikian maka manusia memperoleh kebahagiaan. Dosa itu bukan hanya sekedar mencuri, berzina, bukan hanya itu. Tetapi dosa itu berbicara tentang keterpisahan dari Allah. Melenceng dari tujuan Allah kepada tujuan iblis. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, maka inilah yang diselesaikan oleh Kristus. Supaya dengan dosa diselesaikan, manusia memperoleh perdamaian dengan Allah. Oke, kita melihat ya 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepada berhala. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan kamu mengingini harta istri orang lain. Walaupun ada orang diambil istrinya orang lain. Ya, ini 10 hukum ini sangat bagus. Luar biasa ajarannya. Tetapi 10 hukum ini tidak menyelesaikan dosa. Ya, tapi hukum ini sebuah aturan untuk manusia boleh hidup di dalam aturan Tuhan. Tetapi hukum Taurat ini dikatakan ini seperti cermin penuntun sampai Kristus datang. Jadi hukum Taurat tidak mengampuni dosa, tetapi justru menunjukkan apa itu dosa. Jadi hukum Taurat tidak memberikan kebahagiaan bagi manusia yang berdosa. Kenapa? Karena hukum Taurat sifatnya menghukum. Contoh, orang berzina dirajam, orang mencuri tangannya dipotong, orang membunuh dibunuh, mengucapkan saksi dusta dan lain sebagainya, melanggar hari Sabat ada dendanya. Ini semua aturan-aturan, ini baik untuk membuat orang menjadi tertib. Tetapi hukum Taurat ini tidak bisa untuk mengampuni dosa, hanya sebagai petunjuk atau semacam cermin untuk manusia. Tetapi yang bisa mengampuni dosa adalah Allah, dan itu sudah dinyatakan Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak ada manusia juga yang bisa melakukan hukum ini sempurna. Kalau Yesus mengatakan berzina itu mengingini orang lain dengan nafsu di dalam diri itu berzina. Membunuh itu di dalam ajaran Alkitab, membenci itu sama dengan membunuh.
Ya, mencuri itu termasuk menyontek, itu mencuri. Berarti kalau begitu, semua manusia berdosa. Jadi hukum Taurat ini menunjukkan dosa apa? Tetapi tidak mengampuni, tidak menyelesaikan dosa. Ya, jadi dosa itu sangat-sangat membuat manusia terpuruk ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya, kita bebas memilih tindakan, tetapi tidak atas konsekuensinya. Artinya seseorang bisa melakukan, namun konsekuensi dari setiap pelanggaran itu pasti akan terjadi. Itu yang pasti. Jadi kita melihat ada 4 akibat dosa ya. Dosa itu merusak, artinya mencemari. Dosa itu merusak kita. Sebentar kok, jadi gini. Oke ya. Dalam ya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi dosa itu masuk ke dalam hidup manusia. Maka dikatakan dosa itu berasal dari hati. Dosa itu merusak, ya, menodai kehidupan manusia. Dan ini harus diselesaikan supaya manusia bahagia. Jadi kita itu cemar karena dosa. Maka dosa itu bukan lagi di luar diri kita, tapi dosa itu ada di dalam diri kita. Karena dosa itu ada dalam diri kita, maka kita cemar. Ya, maka dikatakan di sini timbul segala pikiran jahat, percabulan. Percabulan itu bukan di luar diri, di dalam diri. Pencurian semua. Jadi dosa itu membuat manusia cemar. Ya, kalau sudah namanya cemar ya begitulah dia. Sekarang dosa itu memperbudak. Artinya dosa itu menguasai. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, berarti semua manusia itu hamba dosa. Jadi dosa itu memperbudak. Dan Yesus datang supaya kita dimerdekakan dari budak dosa. Sama seperti ini tadi. Yesus datang supaya kita disucikan. Bukan lagi cemar karena dosa. Tetapi kita disucikan dari dosa. Yang berikut Yesus datang supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa. Maka dikatakan dosa menciptakan kecanduan. Ya, candu. Baik dalam tubuh, baik dalam pikiran, baik juga dalam emosi. Orang yang dikuasai dosa, tubuhnya pasti akan tercemar oleh dosa. Pikirannya tercemar oleh dosa. Emosinya tercemar oleh dosa. Dan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa ini. Ini dia. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Maka dosa itu menciptakan kecanduan. Jadi kecanduan, candu. Makanya kalau orang berdosa itu, kalau nggak segera diselesaikan, akan melahirkan dosa. Ya, jadi dosa yang tidak diselesaikan itu akan melahirkan dosa. Karena dosa tidak pernah menghasilkan kesucian. Dosa tidak pernah melahirkan kekudusan. Dosa itu selalu melahirkan dosa. Maka ini yang disebut dengan diperbudak. Jadi dosa itu sifatnya ingin menguasai, ingin mengendalikan manusia. Baik tubuhnya, baik pikirannya, baik emosinya. Dan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan, dari kuasa dosa. Maka di dalam Yesus, kuasa dosa itu dipatahkan. Oke? Sekarang kita melihat dosa itu merusak kita. Kita terhukum. Dikatakan begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Jadi ini hukuman. Hukuman. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa membuat manusia terhukum
di dalam dosa, mengalami maut, bahkan mengalami kebinasaan selama-lamanya bisa. Tetapi Yesus datang, diutus Allah firman jadi manusia. Di dalam Yesus kita mendapatkan karunia demi karunia Allah. Dan disitulah kita mendapatkan hidup. Jadi mengapa Yesus datang harus mati? Karena memang Yesus sedang membebaskan manusia dari kuasa maut. Dan ini nanti kita bisa lihat ketika Yesus bangkit, itu menyatakan bahwa kuasa Yesus telah mengalahkan kuasa dosa yang merusak atau membebaskan manusia dari hukuman dosa itu sendiri. Itu yang dikerjakan Yesus. Jadi dosa itu menyebabkan kematian. Orang bisa mengalami kematian rohani. Orang mengalami kematian tubuh. Bahkan orang mengalami kematian jiwa karena dosa. Kenapa? Karena dosa membuat manusia masuk neraka. Karena dosa manusia mengalami kematian tubuh. Tetapi di dalam Yesus, roh kita dihidupkan, bahkan masuk kepada hidup kekal. Tubuh kita dibangkitkan, dimuliakan untuk masuk kerajaan surga. Jiwa kita dibaharui menjadi jiwa yang seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Di dalam Yesus itu. Jadi dosa merusak, Yesus datang memulihkan, membaharui, menjaminkan keselamatan bagi manusia. Yang berikut kita lihat, dosa memisahkan kita. Jadi dosa itu memisahkan, sama seperti Adam dan Hawa, dosa itu memisahkan, terusir. Bahkan dikatakan ada pedang yang bernyala-nyala. Dosa itu sifatnya memisahkan. Memisahkan kita dengan Tuhan, memisahkan kita dengan sesama, memisahkan kita dengan banyak hal. Dosa itu hanya mendekatkan manusia kepada iblis. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah sehingga tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Dosa itu merusak hubungan kita terhadap Tuhan. Bahkan dosa itu membuat doa-doa kita tidak dijawab. Dosa juga membuat hubungan kita rusak dengan sesama. Tetapi Yesus datang untuk memulihkan. Dosa memisahkan kita dari Allah, dari sesama kita. Tetapi Yesus datang membawa kita bersatu dengan Allah, berdamai dengan Allah, bersatu dengan sesama kita, berdamai dengan sesama kita. Itu yang kerjakan Yesus di kayu salib. Jadi kabar baiknya, mari kita lihat bahwa kita digantikan oleh Yesus Kristus. Dikatakan begini ya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup, ya, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jadi dosa itu sudah diselesaikan, sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi karena Kristus sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, maka dengan demikian, maka kita mati terhadap dosa dan kita hidup bagi kebenaran Kristus. Itu yang mau ditegaskan di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus, penderitaan pada salib itu ada penderitaan fisik, ada penderitaan psikologi, ada penderitaan secara rohani. Maka dikatakan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus dalam kemanusiaannya berseru kepada Bapa di surga. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena Yesus mengalami penderitaan untuk kita. Hasil dari salib, kita bisa lihat di dalam Roma pasal 3, 21-26 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya.
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi hasil dari salib itu adalah kita dibenarkan. Jadi di dalam Yesus kita mendapatkan penebusan, kita mendapatkan kebenaran atau kita dibenarkan. Itulah makanya Yesus disalib. Jadi kita melihat ya, di dalam Yesus kita dibenarkan, artinya hukuman dosa dibayar lunas. Itu di dalam ayat 24 tadi ya, ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam darah Kristus Yesus. Itu yang pertama, dibenarkan artinya hukuman dosa kita telah dibayarkan secara lunas. Tidak ada lagi hukuman, kita bebas dari hukuman. Artinya begini, dosa membawa kita terpisah dari Allah. Di dalam Yesus itu sudah diselesaikan, kita didamaikan dengan Allah. Dosa membawa manusia mengalami maut. Di dalam Yesus itu sudah diselesaikan. Itu maksudnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Di dalam Yesus kita ditebus, artinya kuasa dosa sudah dipatahkan. Kuasa dosa itu kematian, itu sudah dikalahkan. Tidak ada lagi perbudakan. Kita bebas dari perbudakan dosa. Maka orang akan merdeka dari dosa, dari perilaku yang berdosa, kalau dia sudah menerima penebusan Yesus. Kalau orang hidup di dalam dosa, diperbudak oleh dosa, berarti karena dia belum menerima kuasa penebusan Kristus di atas kayu salib itu. Yang ketiga, dibersihkan. Di dalam Yesus, polusi dosa atau kuasa dosa, pengaruh dosa, itu disucikan. Ayat 25 tadi. Artinya, kuasa Yesus memurnikan hati nurani kita, bebas dari pengotoran atau kekotoran atau kenajisan. Yang keempat, pemulihan. Sekat dosa dihapuskan. Jadi, dosa memisahkan, tetapi Kristus mempersatukan, memulihkannya. Ini yang terjadi pada kayu salib. Jadi persekutuan, bebas dari keterasingan. Ini yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Oke, jadi kematian Kristus adalah kebenaran Allah. Ia mati untuk Anda dan untuk saya. Bahasa simbol atau sebuah gambaran yang disampaikan. Dan peristiwa ini sebagai materai janji atau simbol penebusan Mesias dalam Kejadian 3:15, yaitu keturunan wanita akan hadir yang akan menebus, menyelamatkan. Setelah itu maka manusia menyediakan kurban dalam ibadah kepada Tuhan. Seluruh kurban yang dikerjakan manusia mengikuti makna dan janji Allah dalam kepada Adam dan Hawa. Kita melihat ya. Kita lihat ini. Mempersembahkan kurban itu inti ibadah seluruh umat PL. Dan dikatakan tidak ada penyucian tanpa ada kurban, darah. Jadi di dalam PL itu tidak ada penyucian, tidak ada pendamaian, tidak ada pengampunan, tidak ada perkenanan Allah tanpa ada kurban, darah. Maka dikatakan di dalam Ibrani pasal 9, 21, 22 ya. Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi jelas kalau kita kaitkan ini, apa yang disampaikan dalam kitab Ibrani, pada peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan ada di situ penumpahan darah, kulit binatang. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga, haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Mengapa ibadah berpusat pada kurban yang dipersembahkan? Penyucian, pengampunan, penyelamatan, penebusan diperoleh dalam persembahan kurban kepada Tuhan. Seluruh kurban yang dikerjakan manusia mengikuti makna janji Allah kepada Adam dan Hawa. Jadi seluruh kurban itu maknanya ini. Pengharapan akan Mesias, janji keselamatan.
Oke, kita lihat ya. Seluruh ibadah senantiasa ada kurban, darah yang ditumpahkan. Kita lihat. Ini mulai dari zaman Adam. Allah sendiri yang menyediakan kurban bagi Adam dan Hawa. Kemudian zaman Habil. Habil mempersembahkan kurban sebagai pengharapan akan janji Allah kedatangan Mesias. Kemudian kita melihat di zaman Nuh. Nuh mempersembahkan kurban sebagai pengharapan akan janji Allah akan kedatangan Mesias. Semua ada kurban ini. Ya. Baru kita masuk kepada zaman Abraham sampai Yakub. Dikatakan mereka juga mempersembahkan kurban. Abraham mempersembahkan kurban sebagai tebusan bagi Ishak, yaitu seekor domba yang disediakan Allah. Yakub memusatkan ibadah dalam bentuk pengorbanan binatang kepada Tuhan Allah. Ada data-datanya di sini. Jadi Adam, Habel, Nuh, Abraham, Yakub itu semua ada kurban. Kemudian kita lihat di zaman Musa. Tuhan memilih Musa untuk memimpin Israel beribadah mempersembahkan kurban kepada Tuhan di tanah perjanjian. Tujuan daripada Israel dilepaskan adalah untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan di tanah perjanjian. Bahkan mereka pun diselamatkan dari Mesir itu ada tanda darah. Karena setiap ambang pintu rumah kan ditandai darah. Memang ini kalau dikaitkan dengan saudara kita seberang Muslim, mereka susah menerima ini. Karena bagi mereka kurban itu maknanya kan potong binatang, bagi-bagi daging aja. Kalau ada makna yang lain saya belum dapat, tapi kalau ada silakan nanti mereka jelaskan. Kemudian setelah Musa Israel dalam ibadah senantiasa itu mempersembahkan kurban, yaitu pagi dan petang bagi pengampunan dosa. Ada yang 1 kali 1 tahun di atas tabut perjanjian. Ini bisa dibaca di Imamat pasal 3 sampai dengan pasal 7. Baru di zaman Yohanes Pembaptis, setelah Yohanes Pembaptis datang, Yohanes Pembaptis ini penutup para nabi dan pembuka jalan bagi Mesias. Yohanes menyatakan bahwa Yesus anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Kalau kita melihat di sini, di Adam, di Habel, di Nuh, Abraham, Yakub, Musa, Israel, itu semua ada kurban. Dan ini selalu berkaitan dengan pendamaian, penebusan, keselamatan. Dan inilah yang disempurnakan, digenapi oleh Yesus. Maka Yesuslah kurban yang sempurna yang datang dari Allah. Firman jadi manusia. Coba kita melihat sedikit ini ya. Korban pertama itu kan dikerjakan oleh Allah. Yaitu Allah sendiri sebagai penebusan bagi Adam dan Hawa yang berdosa. Tetapi korban terakhir juga dikerjakan oleh Allah sendiri melalui firman yang menjadi manusia. Jadi kita melihat ya, maka kurban yang pertama dikerjakan Allah, kurban yang terakhir dikerjakan Allah melalui Kristus. Maka di dalam Kristuslah kegenapan dari seluruh hukum kurban ini. Jadi kalau kita berbicara tentang makna kematian Kristus, kalau orang tidak memahami tentang hukum kurban mulai zaman Adam sampai datangnya Yohanes Pembaptis, maka orang itu akan gagal atau cacat di dalam memahami tentang makna kurban ini. Itu persoalannya. Jadi mengapa orang tidak mengerti makna kematian Yesus? Karena mereka kehilangan yang namanya pengertian kebenaran tentang kurban itu sendiri. Jadi kurban yang penting kurban aja. Maknanya apa ya urusan mereka lah itu. Oke, kita melihat ini ya. Ini tabernakel ini. Ada di sini namanya mezbah korban bakaran, mezbah pembasuhan, meja roti sajian, pelita, mezbah dupa, tabut perjanjian. Di tabut perjanjian ini ruangan maha suci. Di sini ada dipercikan darah sekali setahun ya. Kematian dan keimamatan dan hukum Taurat. Ibadah dengan mempersembahkan kurban itu menjadi lebih jelas dalam zaman Musa, di mana ketetapan kurban diatur secara terperinci sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat. Dalam kitab Imamat pasal Imamat ada 5 jenis kurban yang harus persembahkan di tabernakel. Silakan nanti dibaca Imamat 1 sampai dengan pasal 7, yaitu kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Seluruh kurban persembahan dipersembahkan di tabernakel yang dilakukan oleh para imam, yaitu dan suku Lewi. Jadi seluruh tatanan ibadah di dalam konteks PL itu tersebut itu digenapi, ini disempurnakan dalam kehadiran dan karya Kristus. Jadi kurban-kurban yang ada 5 jenis itu, inilah yang disempurnakan, digenapi oleh Yesus Kristus. Maka tidak lagi kita melakukan. Kita lihat ini ya.
Apa saja hukum kurban itu yang dilakukan di tabernakel itu? Ada namanya kurban bakaran. Ini menunjukkan bahwa dia menunjukkan sebuah pengabdian yang sempurna kepada Allah Bapa. Korban sajian itu dia mempunyai karakter yang sempurna, sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Korban keselamatan, dia membawa pendamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Jadi di dalam Yesus itu, makna kurban bakaran yang disempurnakan di dalam Yesus, maka dia menunjukkan pengabdian yang sempurna kepada Allah Bapa. Maka Yesus itu kan taat sempurna kepada Bapa itu. Maka Yesus katakan, makananku ialah untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kurban sajian ini menunjukkan karakter yang sempurna, sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Yesus itu memiliki karakter yang sempurna. Yesus tidak berdosa. Makanya kalau Yesus sudah tidak berdosa, kita tidak ikut lagi para nabi yang berdosa. Kita nggak pernah lagi menjadikan orang berdosa sebagai patokan iman kita. Korban keselamatan, dia membawa pendamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Kalau kurban di dalam perjanjian lama itu mendamaikan bangsa Israel dengan Allah. Tetapi Yesus mendamaikan manusia dengan Allah, bahkan mendamaikan bangsa-bangsa lain dengan Allah, dan juga bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Semuanya ada dasar Alkitabnya. Kurban penghapus dosa itu artinya dijadikan orang berdosa bagi kita di atas kayu salib. Yesus menanggung setiap dosa kita. Korban penebusan salah, dia menanggung utang bagi dosa-dosa kita dan melunasinya. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Jadi hukum kurban yang ada di konteks PL ini, khususnya di imamat ini yang saya sebutkan ini, semua itu sudah disempurnakan di dalam Yesus. Maka kita tidak berpedoman lagi dengan melakukan kurban-kurban di sini. Karena itu sudah disempurnakan Yesus, digenapi di dalam pribadi Yesus. Maknanya, esensinya semuanya tergenapi. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi kalau kita mau melihat nanti tentang makna kurban ya, seluruh umat perjanjian lama itu diselamatkan oleh iman kepada Tuhan dan berpengharapan akan kedatangan Sang Mesias, serta memperingatinya dengan kurban persembahan sebagai tanda janji penebusan yang telah disempurnakan pada saat kedatangan Yesus. Jadi orang PL itu mempersembahkan kurban, menantikan Mesias. Kalau kita tidak lagi mempersembahkan kurban, tetapi Mesiaslah kurban yang sempurna menjadi pengharapan kita. Semua umat PL beriman melakukan kurban sesuai ketentuan Tuhan kepada Abraham. Pola ini menjadi pola secara turun-temurun. Baik Habel kepada Adam ya, bukan kepada Abraham. Kepada Adam, pola ini menjadi pola secara turun-temurun kepada Habel, kepada Nuh, kepada Abraham, dan Musa. Tadi saya sudah tunjukkan. Jadi umat PL kepada apa? Umat PL, iman umat PL kepada Allah tentang kedatangan Sang Mesias semakin jelas diberitahukan dalam zaman para nabi. Kita lihat, Abraham, engkau akan menjadi berkat olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Baru Musa, seorang nabi dari tengah-tengahmu, Ari antara saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Kemudian Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini sudah dibahas kemarin ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang permintaan di atas bahunya. Dan namanya disebut orang ya. Dan namanya disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu jelas ya. Supaya kita lihat ini. Jadi umat PL diselamatkan oleh iman kepada Tuhan, diberitakan dengan jelas dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Nanti bisa dibaca ini. Bahwa tidak ada keselamatan tanpa ada darah yang dicurahkan. Kalau ini berbicara tentang pengakuan Yesus tentang kematiannya. Dari materi ini ada mau ditanya, mau disampaikan? Silakan dulu. Pak, saya Pak nanya. Oh iya, silakan. Pak, itu kan zaman perjanjian lama itu yang mengadakan kurban persembahan itu hanya bangsa Israel ya Pak? Bangsa-bangsa lain enggak ya? Enggak melakukannya? Kalau di Alkitab, yang dicatat itu kan Abraham, mulai dari Adam, kemudian Habel, kemudian Nuh, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, baru kemudian Musa, baru bangsa Israel di padang gurun sampai tanah Kanaan, sampai pembangunan bait suci oleh Salomo,
sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Itu mereka selalu Artinya, mempersembahkan kurban. berarti artinya hanya bangsa Israel ya Pak yang melakukannya ya? Korban Kalau persembahyan kita ini? lihat dalam catatan Alkitab, iya. Oh. Jadi itu tanda pengharapan akan Mesias Sang Penebus. Nah, bagi bangsa-bangsa lain, Pak, mereka berarti kan kalau korban bakaran yang dipersembahkan oleh bangsa Israel itu kan untuk menebus dosa. Berarti zaman perjanjian lama itu bangsa-bangsa lain belum mengerti arti itu ya, Pak ya? Apa namanya penebusan dosa seperti itu ya, Pak? Kalau Uh, di apa ya, bagaimana, Pak? kalau di dalam data yang saya baca sih hanya bangsa Israel yang mengerti hal itu. Hmm, Ya. tapi Tapi setelah memang perjanjian ada juga imam besar yang Melkisedek, kan imam besar juga dia. tapi Itu dia bukan dari itu Pak, dari bangsa Israel, Melkisedek bukan ya? bukan, karena Israel Oh, itu kan keturunan Abraham. Sementara oh, Melkisedek itu kan sejaman dengan Abraham. oh iya, iya. Oh iya Ah, benar waktu itu pernah belajar ya Pak. Iya, iya. iya, Oh Melkisedek. berarti Jadi berarti karya penyelamatan Yesus di perjanjian baru ini benar-benar luar biasa ya Pak untuk seluruh iya, bangsa ya Pak. iya. Berarti Jadi berlaku ya. Hmm. iya, betul. Tapi sebenarnya untuk bangsa Israel pun ketika di Bait Allah itu kan ada juga namanya pelataran. Bait Allah itu kan pelataran untuk bangsa-bangsa, bahwa bangsa-bangsa juga memiliki Hmm. keselamatan di dalam keselamatan yang Allah janjikan kepada Israel. Karena Hmm. kan panggilan Israel itu kan panggilan Abraham. Bahwa Hmm. Abraham itu kan dipanggil menjadi berkat bagi bangsa-bangsa juga. Oh iya benar ya bagi bangsa Iya, lain ya Pak ya. iya. Iya oke. Makasih Pak penjelasannya. Iya. Oke, ada lagi mungkin mau menanggapi? Ibu belajar Pak ada chat. Oke, apa yang mau diseringkan silahkan. Katanya Pak, apakah Imam Melkisedek adalah Yesus Kristus? Bukan, tapi tipologi Yesus Kristus. Tipologinya. Karena jadi gini, Melkisedek itu dituliskan untuk menegaskan keimamatan Yesus. Bahwa Melkisedek itu imam bukan dari keturunan Lewi. Yesus pun menjadi seorang imam bukan dari keturunan Lewi. Karena Yesus kan keturunan Yehuda. Di situ. Jadi menegaskan keimamatannya. Baru Melkisedek itu keimamatan yang tidak berakhir dan itu ada pada Yesus. Memang dikatakan Melkisedek itu kan tidak punya bapak, tidak berbapak, tidak beribu katanya. Artinya tidak ada yang tahu siapa bapaknya, tidak ada yang tahu siapa ibunya, itu maksudnya di situ. Nah, itu sudah kita bahas sih kemarin itu. Iya Pak, udah pernah dibahas. Iya, jadi bukan dia Yesus Kristus, tapi tipologi dari Yesus. Tipologinya. Dan itu menegaskan tentang keimamatan Yesus. Maka dikatakan nanti di Ibrani kan Yesus Kristus imam besar lebih tinggi daripada imam besar Harun. Kalau Harun itu kan mempersembahkan kurban untuk dosanya, untuk dosa Israel. Dan itu selalu dilakukan pagi dan petang, bahkan satu kali di tabut perjanjian. Tapi Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna, bukan untuk dosanya, tapi untuk manusia. Dan itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Seperti itu. Kira-kira ada mau didalami lagi? Enggak Pak, saya cuma mau tanya ini Pak, korban penebus salah itu maksudnya gimana Pak? Suara. Iya. Itu loh Pak yang tadi Bapak bilang 5 jenis korban yang harus dipersembahkan di tabernakel. Nah ini kan ada Iya. korban gitu. Nah itu ada, dan yang terakhir itu korban penebus salah itu maksudnya Pak? Iya, korban penebus salah. Ini dia. Artinya menunjukkan bahwa Yesus menanggung utang bagi dosa-dosa kita dan melunasinya. Nah,
Jadi ada 5 kurban itu, ini semua sudah digenapkan oleh Yesus pada dirinya. Maka karena itu kita tidak lagi mempersembahkan kurban untuk dosa kita, karena Yesus sudah menyempurnakan itu pada dirinya. Sebagai sili ya Pak, berarti ya Pak. Ya, Sama juga sebagai sili ya, sili. silih itu maksudnya apa? Sili. Maksudnya pengganti. Oh iya, dia Dosa kita pengganti. ya Pak, dia menanggung, iya. Dia Jadi sudah sili. menanggung semuanya. Iya, jadi Oh iya, dia iya. sebagai sili atas dosa kita, maksudnya dia menggantikan dosa-dosa kita gitu. Menggantikan, iya. Oh iya, iya Pak. Iya. Seperti itu. Oke. Ya Pak, paham Pak. Oke, ada lagi yang mau kita dalami dari tentang kematian Yesus ini? Asidik, Kak Stefanus, Sis Eri. Ya, Apa ini mau juga bertanya? perlu ya disampaikan ini. Jadi Yesus itu mati bukan karena disiksa atau dibunuh itu. Oh Karena ada iya, orang iya. polemikus kayak gitu. Jelas dikatakan ya. Ini, mana ini? Oh iya, berarti Pak, kematian Tuhan Yesus itu bukan karena dia disalib gitu, tapi memang dia menyerahkan jiwanya kan Pak tadi Iya, kan jadi pada Allah ya. bukan karena dipaku, dia bukan karena Iya. disiksa. Maka dikatakan Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka dikatakan lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Baru Yesus Saya baru ini Pak, baru dapat lagi pengertian baru ini. Tadi saya pikir Tuhan Yesus mati di kayu salib itu karena dia penderitaannya itu loh Pak. Maksudnya ini ini udah pernah kita bahas. Dulu menanggapi ada orang di channelnya Pak Yusuf Mandubulu, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Oh iya Pak, betul. Oh iya benar-benar ya. Saya udah pernah bahas itu. Iya benar. Jadi mengapa Yesus siapa yang mencabut nyawa Yesus saat itu? Ya Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Betul. Jadi kematian Yesus itu berbeda dengan kematian manusia. Manusia mati sebagai konsekuensi dari ketetapan Allah bahwa upah dosa adalah maut. Jadi kita mati karena itu. Tetapi Yesus bukan karena itu. Karena Yesus menyerahkannya. Jadi kematian Yesus itu kematian yang berbeda dari semua manusia. Karena Yesus tidak berdosa ya Pak. Tidak punya dosa. Dia tidak berdosa. Dia manusia yang tidak mempunyai dosa, makanya dia sebenarnya kalau dipikir secara ini kan dia sebenarnya nggak bisa mati ya Pak, karena dia manusia yang tidak berdosa gitu. Karena kan orang yang mati itu kan karena manusia berdosa, upah dosa itu maut. Ya udah jelas ya Pak. Bukan seperti yang dikatakan mereka juga ya Pak, bunuh diri Pak. Bukan bunuh diri. Orang yang mengatakan bunuh diri itu kan orang-orang polemikus. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya itu sebagai tebusan. Maka dikatakan kan ini kan ada ini. Iya. Ya tadi. Ini. Karena anak manusia melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tebusan. Jelas. Iya betul Pak, jelas. Jadi kalau orang mengatakan Yesus bunuh diri itu orang-orang yang polemikus. Mereka gini ya, kalau dengan orang-orang seberang itu ya karena mereka tidak memiliki hukum kurban kan. Kalau kita kan jelas ya, mulai zaman Adam, zaman Habil, zaman Nuh, zaman Abraham sampai Yakub, zaman Musa, zaman Israel, sampai datangnya Yohanes Pembaptis, kan jelas selalu